Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu dalam mata pelajaran geografi pada pertemuan pertama bab 1, yaitu pengantar ilmu geografi. Pada hakikatnya, geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kesamaan dan perbedaan geosfer dengan sudut pandang ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks wilayah. Pada saat ini, geografi telah ditunjang dengan peralatan-peralatan seperti citra dan sistem informasi geografis. Dengan begitu, geografi sekarang dianggap sebagai ilmu yang dapat dipergunakan dalam kajian berbagai bidang. Isi dari materi pada bab 1 kali ini adalah pengertian geografi, konsep dasar geografi, pendekatan penelitian geografi, prinsip-prinsip dalam geografi, aspek-aspek geografi, ilmu penunjang geografi, dan objek studi ilmu geografi. Selanjutnya ada pengertian geografi. Geografi sendiri berasal dari bahasa Yunani, geo yang berarti bumi, grafi atau grafien yang berarti pencitraan atau pelukisan. Jadi dari segi bahasa, geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan keadaan bumi. Berikut ada pengertian definisi geografi dari beberapa ahli. Yang sering digunakan adalah dari Bintarto. Sebagai tokoh geografi Indonesia mendefinisikan bahwa geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Berikut ada syarat karakteristik pengertian fakta geografis. 1. Keadaan, sifat atau peristiwa itu benar-benar berlangsung. 2. Kita mengetahui lokasinya atau spesifikasi tempatnya. 3. Kita mengetahui waktu atau hal tersebut diamati. Berikut ruang lingkup kajian studi geografi menggunakan rumus 5W1H. 1 itu what atau apa, dalam arti ketampakan atau kejadian, proses, gejala, struktur, pola, dan fungsi di permukaan bumi. Di mana dalam arti situsnya, letak, lokasi, dan persebarannya di permukaan bumi. Kemudian berapa panjang dapat dicontohkan sungai dan jalan, berapa lebar, berapa luas suatu area wilayah, berapa jauh jarak antar lokasi, berapa dalam suatu perairan, berapa tinggi suatu elevasi, berapa miring suatu lereng, berapa lama durasi suatu proses berlangsung, berapa banyak suatu jumlah. Lalu ada mengapa ada fenomena atau kejadian tersebut dalam arti kronologi dan deskripsi antar latar belakang dan pola hubungan sebab akibat serta interrelasi dan interaksi serangkaian gejala. Lalu ada bagaimana dalam hal penjelasan suatu struktur pola, fungsi dan proses gejala. Kapan dalam arti waktu lampau, sekarang dan yang akan datang. Siapa dalam arti objek penelitian atau subjek suatu kejadian dan sekaligus sebagai subjek yang bertanggung jawab dalam bentuk kelompok manusia. Kemudian ada konsep dasar geografi. Konsep dasar geografi merupakan konsep yang paling penting dalam menggambarkan struktur ilmu atau hakikat suatu ilmu. Konsep dasar geografi menurut Daljulani, ahli geografi Indonesia: 1. Penghargaan atau pandangan budaya atas bumi. 2. Konsep regional. 3. Pertautan wilayah. 4. Interaksi keruangan. 5. Lokalisasi. 6. Pentingnya arti skala. 7. Konsep perubahan. Namun ada 10 konsep dasar geografi yang penting dan menjadi acuan kita dalam membahas kajian ilmu geografi, yaitu sebagai berikut. 1. Konsep lokasi. Konsep ini merupakan jawaban atas pertanyaan di mana atau where. Konsep lokasi ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada lokasi absolut menunjukkan letak dengan terhadap sistem grid atau koordinat. Lalu ada lokasi relatif, lebih penting dan lebih banyak dikaji dalam geografi. Lokasi tersebut disebut dengan letak geografis.
2. Konsep jarak. Jarak merupakan arti penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, ataupun pertahanan. Jarak dapat merupakan faktor pembatas yang bersifat alami, akan tetapi jarak sekarang bersifat relatif karena sejalan dengan kemajuan kehidupan dan teknologi. Jarak pada peta melalui garis lengkung dapat diukur dengan alat yang disebut kurvimeter. 3. Konsep keterjangkauan. Konsep ini berkaitan dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang dapat dipakai. 4. Konsep morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan ketampakan dataran bumi sebagai hasil pengangkatan ataupun penurunan wilayah, dan erosi sebagai hasil kerja tenaga endogen dan eksogen. 5. Konsep aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit. Bentuk persebaran ini paling menguntungkan karena kesejenisan gejala ataupun adanya faktor-faktor umum yang menguntungkan. 6. Konsep pola. Geografi merupakan pola untuk persebaran fenomena, memahami makna atau artian, serta berupa untuk memanfaatkannya. 7. Nilai konsep guna. Nilai kegunaan fenomena di muka bumi ini bersifat relatif, tidak sama bagi semua orang atau golongan penduduk tertentu. 8. Konsep diferensiasi areal. Setiap tempat atau wilayah terwujud sebagai hasil integrasi berbagai unsur atau fenomena lingkungan, baik bersifat alam maupun kehidupan. 9. Konsep interaksi dan atau interdependensi. Interaksi merupakan peristiwa saling mempengaruhi daya objek atau tempat satu dengan yang lainnya. Setiap tempat mengembangkan potensi sumber dan kebutuhan yang tidak selalu sama dengan yang ada di tempat lain. Yang terakhir ada konsep keterkaitan keruangan, yaitu keterkaitan ruangan atau asosiasi keruangan menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain di satu tempat atau ruang. Keterkaitan ini menyangkut fenomena alam, tumbuhan, atau kehidupan sosial. Selanjutnya ada pendekatan penelitian geografi atau pendekatan utama yang menjadi tradisi geografi dan yang dipakai untuk mempelajari geografi. Yang pertama ada pendekatan keruangan. Pendekatan ini mengkaji geografi dengan memfokuskan pada persoalan geometri, hubungan-hubungan keruangan, dan perpindahan keruangan. 2. Ada pendekatan studi wilayah. Pendekatan ini mengkaji geografi dengan perhatian dan persatuan pada karakteristik esensial tempat-tempat atau kawasan. 3. Ada pendekatan kajian hubungan manusia dan alam. Pendekatan ini mengkaji geografi yang perhatiannya berfokus pada aspek interaksi manusia dengan lingkungannya. Kemudian ada 3 pendekatan untuk menemukan masalah geografi modern, khususnya geografi terpadu. 1. Pendekatan keruangan. Metode analisis ini yang menekankan analisisnya pada eksistensi ruang yang berfungsi untuk mengakomodasi kegiatan manusia. 2. Pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi dalam analisis geografi menekankan pada interaksi dan interdependensi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. 3. Pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini menekankan pada kompleksitas gejala dari eksistensi wilayah. Analisis geografi dalam pendekatan kompleks wilayah mempelajari fenomena atau kajian berdasarkan hubungan aspek-aspek suatu wilayah tertentu yang berkaitan dengan wilayah lainnya. Berikut hasil dari pendekatan keruangan. Ini peta analisis kesesuaian lahan. Lalu ada prinsip-prinsip dalam geografi. 1. Prinsip interrelasi. Prinsip ini merupakan suatu hubungan saling berkaitan dalam ruang antar gejala yang satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti ada pada gambar di samping, yaitu vegetasi pohon jarum atau sejenis pohon pinus yang dapat tumbuh di daerah subur tetapi harus dalam kondisi di daerah yang dingin. Kemudian ada fenomena erosi yang banyak terjadi pada lahan yang terbuka tanpa menutup lahan, lereng terjal, dan curah hujan yang tinggi. Kemudian ada prinsip deskripsi.
Prinsip-prinsip ini merupakan penjelasan mengenai gejala-gejala untuk dipelajari. Deskripsi dalam kajian geografi selain disajikan dengan tulisan perlu dilengkapi pula dengan peta, diagram, grafik, tabel, dan gambar. 3. Ada prinsip persebaran. Prinsip ini merupakan suatu gejala yang tersebar tidak merata di permukaan bumi, meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Secara ilmiah, kondisi fisik antar wilayah berbeda satu dengan yang lainnya. Yang keempat, ada prinsip korologi. Prinsip ini merupakan suatu gejala, fakta, ataupun masalah geografi di suatu tempat. Tinjauan dari prinsip ini terlihat dari sebaran interrelasi, interaksi, dan integrasinya dalam ruang tertentu. Kemudian ada aspek-aspek geografi. Aspek fisik, keadaan alam merupakan lingkungan alam dan bentang alam. Pada lingkungan alam tercakup untuk proses dan unsur fisik. Untuk unsur proses meliputi proses erosi, sedimentasi, sirkulasi air, dan gejala-gejala vulkanisme. Untuk unsur fisik yaitu ada topologi dan biotik. Unsur fisik meliputi iklim, air, dan tanah. Unsur topologi meliputi luas, letak, dan bentuk. Unsur biotik meliputi flora, fauna, dan organisme. 2. Ada aspek manusia. Keadaan manusia mengalami perubahan yang lebih cepat dan bersifat dinamis. Lingkungan geografi sangat berpengaruh terhadap pemusatan penduduk, sebaran penduduk, perilaku, dan kebudayaan, serta hubungannya dengan keadaan alam sekitarnya. Penggolongan ilmu-ilmu geografi menurut aspek kajiannya. 1. Ada geografi fisik. Geografi fisik merupakan cabang geografi yang mempelajari gejala fisik dari permukaan bumi, meliputi tanah, air, dan udara dengan segala proses-prosesnya. 2. Ada geografi manusia. Geografi manusia merupakan cabang geografi yang bidang studinya mencakup aspek gejala di permukaan bumi yang mengambil manusia sebagai objek pokoknya. 3. Ada geografi regional. Geografi regional adalah studi suatu bagian atau semua bagian yang didasarkan atas aspek keseluruhan suatu wilayah. Kemudian ada ilmu penunjang geografi. Ilmu geografi dan ilmu-ilmu lain berhubungan bersifat timbal balik secara intensif. Dari segi teori lingkungan hidup, permukaan bumi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Lingkungan fisik atau lingkungan abiotik dengan segala sesuatu di sekitar manusia yang berupa makhluk tak hidup, misalkan seperti tanah, udara, air, dan sinar matahari. 2. Ada lingkungan biologis atau lingkungan biotik dengan segala sesuatu di sekitar manusia berupa makhluk hidup, termasuk. Kemudian ada lingkungan sosial, adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang berwujud tindakan atau aktivitas manusia baik dalam lingkungan alam maupun antar manusia. Kemudian ada objek studi ilmu geografi, yaitu kajian litosfer, antara lain tentang bentuk-bentuk permukaan bumi, proses-proses yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk permukaan bumi, pengorganisasian wilayah dataran, perairan, dan udara. 2. Ada kajian hidrosfer, meliputi jumlah, mutu, persebaran, dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan air. Yang ketiga, ada kajian atmosfer, meliputi cuaca dan iklim. Yang keempat, ada biosfer, meliputi sejarah, pertumbuhan, dan persebaran kehidupan. Yang kelima, ada kajian antroposfer, meliputi jumlah dari persebaran serta bentuk-bentuk hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Antroposfer khususnya tingkah laku manusia dalam menghadapi bumi dipelajari dalam geografi penduduk, geografi ekonomi, geografi sosial, dan geografi politik. Sekian dan terima kasih untuk pelajaran kali ini saya akhiri. Salah kilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.